Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Yudi dengan nomor NIM 2055202069. Di sini saya akan mempresentasikan materi yaitu Ubuntu ya. Nah, langsung saja masuk ke materinya. Di sini ya Ubuntu. Nah, di sini pengertian dari Ubuntu. Pengertian dari Ubuntu yaitu Ubuntu merupakan salah satu distribusi Linux yang berbasis Debian dan didistribusikan sebagai perangkat lunak bebas. Di sini Ubuntu adalah salah satu proyek andalan Debian. Sasaran awal Ubuntu adalah menciptakan sistem operasi desktop Linux yang mudah dipakai. Ubuntu dijadwalkan dirilis setiap 6 bulan sehingga sistem Ubuntu dapat terus diperbaharui. Di sini Ubuntu adalah sistem operasi lengkap berbasis Linux, tersedia secara bebas dan mempunyai dukungan baik yang berasal dari komunitas maupun tenaga ahli profesional. Nah, di sini sejarah dari Ubuntu ya. Sejarah Ubuntu di sini ada 4 ya, 4 poin. 4 poin. Yang pertama yaitu nama Ubuntu berasal dari filosofi dari Afrika Selatan yang berarti kemanusiaan kepada sesama. Dan kedua, proyek Ubuntu resmi disponsori oleh Canonical Ltd yang merupakan sebuah perusahaan yang dimiliki oleh pengusaha Afrika Selatan Mark Shuttleworth. Nah, yang ketiga itu Ubuntu pertama kali dirilis pada tahun di sini pada 20 Oktober 2004. Nah, semenjak itu Canonical telah merilis versi Ubuntu yang baru setiap 6 bulan sekali. Setiap dirilis didukung selama 18 bulan untuk memperbarui sistem keamanan dan kesalahan atau bug. Dan keempat, setiap 2 tahun sekali versi XX.04 dengan X angka genap akan mendapatkan long term support atau LTS selama 3 tahun untuk desktop dan 5 tahun untuk versi edisi server. Namun Ubuntu 12.04 yang dirilis pada April 2012 mendapatkan pembaruan sistem selama 5 tahun. Nah, di sini perpanjangan dukungan ini bertujuan untuk mengakomodasi bisnis dan pengguna IT yang bekerja pada siklus panjang dan pertimbangan biaya yang mahal untuk memperbarui sistem. Nah, di sini Ubuntu 16.04. Nah, di sini saya akan menjelaskan Ubuntu versi 16.04. Yang pertama di Ubuntu 16.04 rilis bulan April 2016. Belum lama ya, ini baru 2016. Nah, di sini yang kedua Ubuntu 16.04 adalah versi baru dan lebih maju dari Ubuntu yang dijuluki Xenial Serus oleh pendiri Canonical Mark Shuttleworth. Dan ketiga di sini ini adalah versi dengan dukungan jangka panjang yang akan menerima tambahan dan pembaruan keamanan selama 5 tahun, tetapi yang terbaik dari semuanya. Nah, Ubuntu 16.04 LTS Xenial Serus menggunakan kernel Linux 4.4 yang pada gilirannya akan menerima perbaikan dan peningkatan selama beberapa tahun. Ya, yang keempat di sini secara visual tidak banyak berubah secara versi Ubuntu sebelumnya, kecuali untuk modifikasi garis kecil untuk ikon dan antarmuka Unity yang sekarang dapat diintegrasi dengan manajer file dan perangkat. Selain itu, antarmuka Unity yang baru menghadirkan dukungan untuk format perangkat yang dapat dilepas dari daftar cepat dan menawarkan dukungan untuk aplikasi JTK yang menggunakan header. Di sini selanjutnya kelebihan. Nah, di sini banyak kelebihan dari Ubuntu 16.04. Di sini kelebihan jika menggunakan Ubuntu 16.04 yang pertama yaitu grafis dan bisa digunakan untuk banyak komputer. Nah, yang kedua di sini stabil karena turunan dari Debian dan aman dari virus, worm, malware dan sejenisnya walaupun tak memakai antivirus. Nah, dan yang ketiga sini masih banyak digunakan pada komputer yang memiliki spesifikasi hardware rendah. Dikarenakan Ubuntu sangat ringan sehingga tak membebani kinerja komputer. Di sini ya, salah satu kelebihannya. Dan selanjutnya di sini kita bisa mencoba menggunakan Ubuntu
Ubuntu tanpa perlu menginstalnya ke dalam hard disk atau komputer. Nah, di sini masih banyak lagi ya. Di sini ada kelebihan. Nah, di sini ada kelebihannya dan pasti ada kelemahan. Ini kelemahan dari Ubuntu 16.04. Di sini ada 3 ya kelemahan jika menggunakan Ubuntu. Nah, yang pertama itu belum user friendly. Kenapa? Dikarenakan sebagian besar pengguna Ubuntu berasal dari migrasi Windows dan lainnya. Dan yang kedua, semua aplikasi Windows Anda kompatibel dengan Wine sehingga aplikasi kegemaran Anda mungkin tidak bisa digunakan di Ubuntu. Yang terakhir ya, sedikit dikucilkan dari teman-teman dikarenakan sebagian besar dari mereka menggunakan Windows. Nah, ini kurang lebih kelemahan dari Ubuntu 16.04. Nah, di sini ada selain itu ada langkah-langkah cara instalasi atau penginstalan Ubuntu. Nah, bisa di-download ya ini. Nah, yang pertama, langkah pertama yaitu booting awal dari Ubuntu. Seperti ini tampilan awal. Yang kedua, welcome screen. Nah, Anda akan disambut dengan welcome screen berisi pilihan bahasa dan pilihan menu untuk mencoba Ubuntu menggunakan live CD atau menginstalnya langsung seperti ini tampilannya. Nah, untuk tampilan selanjutnya, jika Anda terhubung ke internet dan ingin menginstal seperti grafik, WiFi, MP3 dan lainnya, silakan centang pada pilihan kedua. Nah, pada pilihan kedua ini silakan Anda centang dan jika tidak langsung klik lanjutkan. Nah, selanjutnya hapus data dan pasang Ubuntu. Anda akan memformat seluruh isi hard disk Anda dan Ubuntu akan membuat default partisi. Jika Anda yakin dengan pilihan ini, Anda bisa klik lanjutkan atau memilih sesuatu yang lain untuk menentukan partisi dan alokasi sendiri. Seperti ini di tampilannya. Nah, dan selanjutnya kita klik hard disk yang akan diinstal di Ubuntu. Lalu klik new partition table untuk membuat partisi. Klik lanjutkan ketika muncul pesan konfirmasi untuk membuat partisi baru. Seperti ini. Jadi kita selanjutnya kita membuat partisi dengan format export yang akan digunakan sebagai root folder seperti ini sebesar 8,7 giga. Root folder akan berisi file system dan directory home. Klik OK untuk lanjut. Nah, dan selanjutnya berikut kita membuat partisi untuk swap dengan alokasi 2 giga. Klik OK untuk melanjutkan. Selanjutnya berikut tampilan konfirmasi ketika akan menyimpan perubahan partisi. Klik lanjutkan untuk lanjut. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, di proses selanjutnya pada zona waktu yang Anda inginkan dengan klik pada peta atau klik lanjutkan. Untuk alokasi kita kurang lebih seperti ini ya tampilannya. Kita lanjutkan. Nah, pilih playout keyboard yang sesuai dengan keyboard Anda lalu klik lanjutkan. Ini banyak dari bahasa-bahasa negara ya. Lanjutkan selanjutnya. Nah, isi detail user yang akan digunakan pertama kali lalu klik lanjutkan. Lanjutkan lagi. Silakan tunggu sampai proses instalasi selesai. Kurang lebih ini tampilan jika instalasi selesai. Nah, setelah proses instalasi selesai, Anda dapat melanjutkan mencoba Ubuntu dari live CD atau langsung restart PC Anda untuk menggunakan Ubuntu yang telah diinstal. Nah, setelah terinstall bisa di restart ya PC Anda atau laptop. Di restart. Dan selanjutnya ini tampilan Ubuntu. Seperti ini di tampilan. Nah, di sini ada beberapa menu-menu ya. Sebelah kiri ini ada menu-menu. Lanjutkan. Nah, sekian ya. Kurang lebih sekian penjelasan mengenai cara instalasi Ubuntu 16.04. Kurang lebihnya seperti ini ya. Terima kasih. Nah, beginilah kira-kira kurang lebih proses instalasi. Apabila ada perkataan saya yang kurang jelas atau kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum.